tentang apa? Siapa yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa, teman-teman? Kita sudah masuk ke pelajaran yang keempat ya, yaitu bulan Ramadan yang indah. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang puasa di bulan Ramadan ya, teman-teman. Kita sudah belajar tentang syarat puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, kemudian rukun puasa ya. Seperti itu, teman-teman. Rukun puasa ada berapa? Ada. Iya betul, ada 2. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, niat ya. Yang kedua, menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa ya. Dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan ya, di bagian B yaitu memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Oke, please open your book to page 32. Hal yang membatalkan puasa. No. Halaman berapa, Bu? Please open your book to page 32. Okay, today we are going to learn about memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Okay. Please open your book to page 32. Have you finished? Okay. Baik, teman-teman semuanya, apa saja sih hal-hal atau amalan sunnah yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan? Menahan makan. Ya, selain itu apa lagi? Coba di sini Bu, akan ada beberes room. tampilkan tampilan. Masih nyelek-nyelek nih ya. Nah, pembahasan kita hari ini tentang memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Sebelum Ibu jelaskan, ya teman-teman semuanya fokus ya. Please listen to me. Oke. Nah, keistimewaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi umat Islam. Bulan yang penuh berkah dan ampunan. Kehilangan setiap keutamaan atau keistimewaan yang ada dalam Ramadan adalah kerugian terbesar dalam rangkaian tahun yang dijalani. Nah, apa saja sih keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan yang lain? Keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Dua, setan-setan dibelenggu. Yang ketiga, dilipat gandakannya amal kebaikan di dalamnya. Nah, diriwayatkan bahwa amalan sunnah di bulan Ramadan itu memiliki pahala yang sama dengan amalan wajib. Satu amal wajib yang dikerjakan di bulan Ramadan setara dengan 70 amal wajib. Oh ya, teman-teman. Ya, makanya ketika bulan Ramadan kita harus memperbanyak amal kebaikan. Kemudian yang keempat, diturunkan
diturunkannya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Dan diperingati sebagai Nuzulul Quran. Ya. Ya. Jadi diturunkannya Al-Quran itu pada malam 17 Ramadan. Ya. Pada tanggal 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan. Ya. Sehingga diperingati sebagai Nuzulul Quran. Ya. Diturunkannya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Kemudian yang kelima, kewajiban menjalankan puasa sebulan penuh. Ya. Nah, jadi puasa Ramadan ini termasuk puasa yang wajib dikerjakan atau dilakukan ya selama sebulan penuh. Ya. Kemudian yang keenam, keistimewaan bulan Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar. Atau disebut juga dengan malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Ya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini ya ada di 10 terakhir malam di bulan Ramadan. Ya, di tanggal ganjil ya. Oke, kemudian yang ketujuh keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa-doa. Yang kedelapan, bulan pengampunan dosa. Nah, ini adalah keistimewaan bulan Ramadan ya, teman-teman. Nah, amalan-amalan sunnah apa saja yang harus dikerjakan di bulan Ramadan? Yang pertama ada sholat tarawih. Kemudian tadarus Al-Quran. Kemudian apa lagi? Sedekah. Ya. Kemudian apa lagi? Sholat. Itikaf di masjid. Bu, sholat. Ya, sholat itu sudah wajib harus dikerjakan ya. Ini amalan sunnah di bulan Ramadan. Makan sahur. Menyegerakan berbuka puasa ya. Zakat. Nah, sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Sholat malam. Salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari pada bulan Ramadan dengan waktu pelaksanaan setelah sholat Isya sampai terbit fajar. Iya, betul. Jadi sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari pada bulan Ramadan dengan waktu pelaksanaannya setelah sholat apa? Setelah sholat Isya ya, sampai terbit fajar. Nah, sholat tarawih dilakukan secara munfarid atau sendiri, boleh juga berjamaah ya. Tarawih memiliki jumlah rakaat dalam pelaksanaannya, yakni 8 rakaat dan 20 rakaat ya. Setelah sholat tarawih maka ditutup dengan sholat witir atau sholat yang jumlah rakaatnya ganjil ya. Nah, maka perhitungannya sebagai berikut. 8 rakaat sholat tarawih ditambah 3 rakaat sholat witir sama dengan 11 rakaat. 20 rakaat sholat tarawih ditambah 3 rakaat sholat witir sama dengan berapa rakaat? 23 rakaat ya. Jadi kita boleh melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat. Jika 8 rakaat ditambah witir ya, 3 rakaat sholat witir, maka berjumlahnya 11 rakaat ya. Dan apabila kita melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat ya,
ditambah 3 rakaat sholat witir, maka jumlahnya 23 rakaat. Ya, sholat tarawih ini termasuk sholat sunat, ya, artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, selanjutnya amalan sunnah pada bulan Ramadan selain tadi sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran. Apa itu tadarus Al-Quran? Tadarus Al-Quran adalah membaca Al-Quran secara bersama-sama, namun bergantian. Iya, betul. Tadarus Al-Quran adalah membaca Al-Quran secara bersama-sama, namun bergantian dengan cara saling menyimak dan mempelajari kandungan Al-Quran tersebut. Kegiatan tadarus biasanya dilakukan setelah sholat tarawih. Ya, kegiatan tadarus boleh dilakukan di rumah, di masjid atau di musola, ya. Selanjutnya, apa sih manfaat tadarus Al-Quran itu? Mendapat Ya. syafaat di akhir. Syafaat yang pertolongannya yang diberikan Nabi Muhammad kepada umatnya di hari kiamat untuk mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul. Jadi yang pertama, manfaat tadarus Al-Quran adalah mendapat syafaat di akhirat. Apa sih syafaat itu? Syafaat itu pertolongan yang diberikan Nabi Muhammad kepada umatnya di hari kiamat untuk mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua, apa manfaat tadarus Al-Quran? Ilham boleh bacakan. Memperoleh kebaikan. Terus? Yang berlipat ganda. Iya, jadi manfaat tadarus Al-Quran yang kedua adalah memperoleh kebaikan yang berlipat ganda. Jadi pahalanya dilipat gandakan, teman-teman. Ya, karena membaca satu huruf Al-Quran itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ya, satu huruf Al-Quran akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ya. Seperti misalnya ayat pertama surat Al-Baqarah, alif lam mim. Nah, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, setiap satu huruf Al-Quran akan dibalas dengan 10 kebaikan. Pahalanya ya. Kemudian yang ketiga, apa manfaat tadarus Al-Quran? Dikumpulkannya di surga bersama malaikat. Iya, betul sekali ya. Dikumpulkannya di surga bersama malaikat. Kemudian yang keempat, Memberikan ketenangan jiwa. iya, betul sekali ya. Manfaat tadarus Al-Quran adalah memberikan ketenangan jiwa, ketenangan hati kita ya. Nah, itu tadi manfaat tadarus Al-Quran. Nah, selanjutnya apalagi sih amalan atau perbuatan baik yang dilakukan ya ketika di bulan Ramadan ya, selain sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran. Selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Ya, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya. Nah, apa saja sih keutamaan sedekah itu? Oke, Halafi. Apa saja keutamaan sedekah itu? Apa?
Keutamaan sedekah dapat menghapus dosa, mendapatkan namungan dia hari akhir, memberikan keberkahan pada harta, dapat membebaskan dari siksa kubur, dilipat gandakan pahalanya. Iya, betul sekali. Terima kasih, Halafi. Nah, jadi keutamaan sedekah itu yang pertama dapat menghapus dosa, ya. Kemudian mendapat naungan di hari akhir. Ya. Lalu apa lagi? Memberikan keberkahan pada harta. Ya. Selanjutnya, apa lagi? Dapat membebaskan dari siksa kubur dan dilipat gandakan pahalanya. Nah, itu adalah keutamaan sedekah, ya. Seseorang yang mengeluarkan sedekah berarti ia yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa terdapat pahala bagi orang yang bersedekah dan merupakan wujud keimanan kepada Allah atas rizki yang dicurahkan kepadanya. Ya. Nah, itu tadi tentang sedekah. Selanjutnya, amalan apa lagi teman-teman yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan? Kaf. Ya, betul, iktikaf ya. Apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa sih iktikaf itu? Itikaf adalah berdiam Iya. syarat tertentu semata-mata niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul sekali. Jadi iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid ya dengan syarat-syarat tertentu ya. Semata-mata niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iktikaf sangat dianjurkan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan ya. Karena dimaksudkan untuk mencari malam Lailatul Qadar ya. Nah, itu tadi tentang iktikaf. Apakah teman-teman pernah melaksanakan iktikaf? Angkat tangan, siapa yang pernah melaksanakan iktikaf di masjid ketika bulan Ramadan? Kebablasan 2 tahun di masjid. Oh, Belum pernah. Nah, apalagi untuk laki-laki nih ya. Yang perempuan juga boleh, tidak apa-apa ya iktikaf di masjid. Coba angkat tangan yang pernah melaksanakan iktikaf di masjid. Siapa? Ada siapa ini? Kaisan ya? Kaisan pernah? Mau tahun ini, tapi kan tahun ini Halafi? masjidnya ditutup. Iya, bukan tahun ini, maksudnya tahun-tahun yang kemarin. Gak pernah. Aku Siapa pernah, yang Bu. pernah? Aku pernah, Siapa? Bu, di Masjid Pajajaran. Oh ya, Khairu pernah ya. Agak panas tapi. Iya. Nah, teman-teman. Ya, nanti aku juga pernah, Bu. Iya. Ya, teman-teman yang belum pernah melaksanakan iktikaf, mudah-mudahan di tahun nanti, tahun berikutnya ketika bulan Ramadan, kita bisa kembali melaksanakan iktikaf ya, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan ya. Karena dimaksudkan untuk mencari malam Lailatul Qadar ya. Karena malam Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ya, pada tanggal ganjil ya. Tapi sekarang ada corona, Bu. Iya, mudah-mudahan nanti coronanya
cepat ini ya. Amin. Ya Allah. Ya Dapat dihilangkan oleh Allah ya. Iya, Pindah ke semoga, Mars. semoga kita nanti di tahun berikutnya kita bisa melaksanakan itikaf ya pada malam di bulan Ramadan ya. Terutama di malam 10 terakhir bulan Ramadan ya. Untuk apa? Mencari malam Lailatul Qadar pada tanggal ganjil ya, misalnya pada tanggal 27 atau 23, 27, 17. 29. Iya, malam 7. Oke, teman-teman. Malam 17 Ramadan itu disebut dengan malam apa? Lailatul Qadar. Bukan. Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Quran. Iya, karena pada tanggal 17 Ramadan itu adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Maka disebut juga dengan malam Nuzulul Quran. Ya. Teman-teman jangan sampai ketukar ya antar malam Nuzulul Quran dengan malam Lailatul Qadar. Kalau malam Nuzulul Quran itu pada tanggal 17 ya di bulan Ramadan, malam 17 bulan Ramadan. Kemudian kalau malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan ya di tanggal ganjil ya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, itu malam Lailatul Qadar ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Itu tadi pembahasan kita mengenai amalan ada apa soal saja nggak, Bu? memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan ya. Ada apa saja tadi teman-teman? Ada manfaat itikaf, manfaat berpuasa, dan lain-lain. Manfaat. Amalan sunnah yang harus kita Amalan sunnah yang harus bulan dilaksanakan Ramadan. di bulan Ramadan. Ya, yang pertama apa tadi? Sholat. Sholat tarawih. Sholat tarawih. Iya, betul. Sholat tarawih ya. Teman-teman boleh melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat ataupun 20 rakaat ya. Kemudian selain sholat tarawih apa? Tadarus Al-Quran. Quran. Ya, Maka dalam membaca Al-Quran secara bersama-sama, namun bergantian. Selanjutnya apalagi? Memperbanyak sedekah. Sedekah. Iya, perbanyak Sedekah yang paling utama. Iya, betul sekali. Sedekah yang paling utama itu adalah sedekah di bulan Ramadan ya. Karena pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong memperbanyak sedekah ya. Bisa sedekah apa saja ya teman-teman. Jika misalnya kita mempunyai kelebihan harta atau uang ya, bisa bersedekah dengan uang ya, atau bersedekah dengan makanan bisa ya. Misalnya untuk memberikan takjil ya, atau untuk berbuka puasa pada orang lain. Nah, itu boleh ya. Jadi tidak harus berupa uang saja, tetapi bisa berupa makanan, minuman ya. Nah, pahalanya besar sekali ya. Memberikan makanan atau minuman kepada orang yang sedang berpuasa itu pahalanya sangat besar ya. Apalagi di bulan Ramadan.
Itu ya teman-teman. Nah, selain sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian sedekah, apalagi iktikaf ya, melaksanakan iktikaf di masjid ya. Oke, baik teman-teman. Bu, agar Ibu, kita tahu tempat waktu malam Lailatul Qadar gimana caranya, Bu? malam Lailatul Qadar itu ada di 10 akhir. malam, ya 10 malam terakhir bulan Ramadan pada tanggal ganjil, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, ataupun malam yang ke-29 bulan Ramadan. Ya, gitu ya. Turunnya itu satu kali dalam satu malam. Jadi tidak setiap malam ganjil itu ada Lailatul Qadarnya, tidak. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu hanya sekali, hanya satu kali ya. Di tiap malam-malam ganjil itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan ya. Ya. Tidak ada yang tahu malam yang keberapa turunnya ya. Hanya orang-orang pilihan saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Makanya di malam 10 malam terakhir bulan Ramadan itu banyak orang-orang yang melaksanakan iktikaf ya, karena mereka ingin setiap malamnya itu terus melakukan ibadah kepada Allah, bisa melaksanakan sholat malam, sholat tahajudnya, sholat hajatnya, sholat sunnah lainnya, ataupun dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran ya. Banyak orang yang menghatamkan Al-Quran ya di malam-malam tersebut ya. Kemudian memperbanyak zikir, ya itu ya. Agar apa? Agar mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti itu ya teman-teman. Jadi malam Lailatul Qadar itu turunnya tidak tidak di semua malam ganjil itu, tidak, hanya sekali saja ya, hanya sekali turunnya pada tanggal ganjil di 10 malam terakhir itu, dan kita pun tidak tahu ya, di malam tanggal keberapakah turunnya malam Lailatul Qadar tersebut ya, seperti itu. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Do you have any question? Siapa? Ilham mau bertanya? Ya, angkat tangan yang mau bertanya. Silakan. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Hairu. Kita boleh gak sholat tarawih di rumah? Boleh sekali ya, kita boleh melaksanakan sholat tarawih di rumah, di masjid, di musola ya. Iya, boleh melakukan sholat tarawih itu termasuk sholat sunnah mu'akkad ya. Jadi sholat sunnah yang sangat dianjurkan ya untuk dilaksanakan ya. Nah, sholat tarawih itu bisa secara munfarid atau artinya bisa dilaksanakan secara sendiri ataupun berjamaah ya. Lebih baik sih dilakukan secara berjamaah seperti itu ya. Oh iya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu aku tahun ini sholat tarawehnya di rumah terus, Bu. Boleh sekali. Iya, tidak apa-apa. Apalagi sholat tarawihnya itu untuk tahun ini karena adanya corona ya, COVID-19 ya. Jadi kita melaksanakannya di rumah itu boleh sekali ya.
Tetapi lebih utamanya itu meskipun sholat di rumah dilaksanakan secara berjamaah ya. Itu pahalanya lebih banyak ya jika dilakukan secara berjamaah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Siapa yang puasa Ramadannya full? Aku selalu full. 30 hari. Aku, Bu. Aku 30 dan hari. full. Full 2 hari. Iya, harus full ya. 2 hari. Terutama parah. laki-laki harus full puasanya ya. Kecuali perempuan, kalau perempuan itu ada halangannya ya. Bagi yang sudah atau datang bulan ya itu halangannya. Kalau laki-laki teman-teman itu harus full puasanya. Kecuali ada uzur syar'i misalnya sakit ya. Nah itu ya tidak berpuasa. Misalkan sakitnya sudah parah sekali ya tidak bisa menahan atau tidak kuat kalau berpuasa. Nah itu boleh tidak berpuasa. Bu, aku batal kurang dari 10 itu, Bu. Kurang dari 10 hari. Aku pernah batal puasa tapi kurang dari 10 hari. Oh begitu, iya. Nanti harus full ya puasanya ya. Iya, apalagi sekarang Bu. teman-teman sudah kelas 5. Harus full puasa Ramadannya ya. Tidak seperti adik-adik kita yang masih kelas 2, kelas 1. Nah, itu mereka tidak apa-apa masih belajar ya untuk kalau tidak sampai full puasanya. Iya, masih kecil. Nah, kalau teman-teman ini sudah besar, sudah kelas 5 SD harus full puasa Ramadannya ya, harus memberikan contoh yang baik pada adik-adiknya ya. Oke, Ibu, kalau ada adik-adik yang kamu puasa, gimana paksa, Bu? Berlatihan untuk berpuasa, kita ajak berpuasa. Nah, apalagi teman-teman sekarang sudah tahu keutamaan puasa Ramadan apa ya. Iya, kita ajak, dengan kita mengajaknya saja kita sudah mendapatkan pahala ya. Kita ajak adik kita untuk berpuasa ya. Jika misalnya adik kita tidak kuat untuk melaksanakan puasa, misalnya hanya setengah hari, itu boleh ya. Latihan berpuasa supaya nanti terbiasa untuk berpuasa. Oke? Oke. Ibu ada video di sini tentang sholat tarawih ya, teman-teman. Dodo dan Syamil pasti. Ini Bu, nonton Dodo dan Syamil lagi, Bu. Yes. Syamil and Dodo. Tuh kan benar. Mungkin ada teman kita yang belum melihat video. Syamil and Dodo. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Itu yang jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin malu Kak Dodo saja. Katanya tidak akan nakal. Besok-besok kakak tidak mau ajak lagi. Ayo sekarang kita pulang. Ayo sekarang duduk. Kamu bikin malu Kak Dodo saja. Katanya tidak akan nakal. Besok-besok kakak tidak mau ajak lagi. Ayo sekarang kita pulang. Sudah jam nangis. Ayo cepat. Ih. Jadi air terjun. Apa itu? Jangan-jangan. Tidak mungkin. Ini kan bulan Ramadan. Ada apa Kak Dodo? Kok berhenti di sini? Jangan keras-keras bicaranya. Ada suara orang. Cucu tunggu. Tolong. Makan apa sahurnya ya? Iya, ini saja. Syamil, tolong. Tolong apa Dodo? Kalau bicara yang benar.
Itu Syamil, si Dede adikku, dibawa kabur oleh hantu berpakaian gelap. Mukanya seram sekali, Dede. Wah, kakak sayang padamu. Samil, ada apa ini? Kenapa Dodo? Begini Amir, Dodo sedang sedih karena katanya adiknya dibawa hantu yang berwajah seram. Di bawah hantu? Gimana? Kalau kau mau tahu, ikut kami saja. Kita cari sama-sama. Benar kan? Ayo Dodo. Ayo. Itu dia, hantu yang menculik si Dede. Ayo kita selamatkan Dede. Jangan sampai Dede kenapa-napa. Ayo. Seperti ada suara orang berlari. Ayo kita serang. Dodo tunggu dulu. Itu Nenek Jamila tetanggaku. Nenek Jamila sedang apa malam-malam begini? Bikin takut saja. Assalamualaikum anak-anak. Nenek mau ke masjid tapi tersesat. Nenek mau apa pergi ke masjid? Nenek mau sholat tarawih. Sholat tarawih. Nenek, sholat tarawihnya sudah bubaran, Nek. Iya, Nek. Lebih baik Syamil antar pulang saja ya. Oh begitu ya. Padahal nenek ingin sekali sholat tarawih. Tapi sudahlah. Tolong antarkan nenek pulang ya. Kalian tahu tidak sejarah tarawih? Tidak, nenek ceritakan ya. Iya, Nek. Dodo juga ingin tahu. Baiklah, nenek ceritakan. Dengarkan baik-baik ya. Suatu ketika pada malam bulan Ramadan, beberapa orang sahabat melihat Nabi melakukan sholat sendirian. Nabi sedang melakukan sholat. Bagaimana kalau kita ikut berjamaah bersamanya? Ayo. Kalau begitu, ayo. Sahabat ikut sholat bersama. Tak berapa lama datang sahabat lainnya ikut pula berjamaah. Kau tahu, tadi malam kami sholat berjamaah di masjid bersama Nabi. Itu kan sholat Isya. Aku juga ikut berjamaah. Bukan. Ini bukan sholat Isya. Sholat ini dilakukan setelah sholat Isya. Kalau begitu nanti malam aku juga mau ikut berjamaah. Aku juga mau ikut. Maka pada malam kedua, Makin banyak. sahabat yang ikut sholat tarawih berjamaah. Tadi malam sudah banyak yang ikut berjamaah sholat malam bersama Nabi. Nanti malam kita ikut juga yuk. Iya, aku juga mau ikut. Kabar tentang sholat tarawih disampaikan dari sahabat yang satu ke sahabat yang lain secara berantai. Akhirnya pada malam ketiga, para sahabat dari segala penjuru berdatangan sehingga masjid dipenuhi banyak orang yang tengah menunggu Nabi. Wah, di sini sudah penuh, jadi tidak bisa masuk lagi. Kalau begitu kita sholat di sini saja. Tapi sampai larut malam, Nabi Muhammad tidak kunjung datang. Sehingga waktu subuh menjelang, setelah sholat subuh, Nabi Muhammad menjelaskan kepada orang banyak dan beliau bersabda, "Aku tahu apa yang kalian lakukan tadi malam, dan aku pun tidak berhalangan untuk keluar. Hanya saja aku khawatir kalau sholat tarawih itu difardukan atas kalian nanti." Nah, begitulah sejarahnya anak-anak. Nek, kenapa sholat tarawih ada yang 11 rakaat dan ada pula yang 23 rakaat, Nek? Kenapa? Iya, Dodo juga jadi bingung, Nek. Kenapa tidak disamakan saja rakaatnya ya, Nek? Oh, itu. Sebenarnya jumlah 11 rakaat terdiri dari 8 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Sedangkan jumlah 23 rakaat terdiri dari 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Tapi kedua jumlah rakaat ini masing-masing memiliki dasar yang kuat. Yang keduanya mengikuti cara Nabi dan para sahabat. Oleh karenanya, kalian tidak perlu mempermasalahkan bilangan rakaat itu. Daripada berdebat tentang jumlah rakaat, lebih baik jalani saja sholat tarawihnya. Nah, sudah sampai.
Terima kasih ya anak-anak. Sama-sama, Nek. Nah, itu tadi teman-teman video tentang proses sholat tarawih ya. Wow, seru sekali. Ya, jadi sholat tarawih itu ada yang 8 Ada yang rakaat 23, ada yang 8. 20 rakaat. Iya, kalau 23 rakaat itu 20 rakaat sholat tarawih ditambah 3 rakaat sholat witir. Jadi jumlahnya 23. Kalau yang 11 rakaat berarti yang 8 rakaat itu sholat tarawih ditambah 3 rakaat sholat witir ya. Jadi teman-teman boleh melaksanakan yang mana saja, mau yang 8 rakaat atau yang 20 rakaat ya. Nah, itu tadi teman-teman untuk pembelajaran kita hari ini ya. Oke, do you have any question? Ada yang mau bertanya lagi? Do you understand? Oke, jika tidak ada yang bertanya, ya cukup sekian pembelajaran kita di hari ini. Sebelum kita tutup, yuk kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Oke, are you ready to pray? Yes. I have got the hands of mine with the finger and the line. I raise up at the sky. We will pray and we'll be fine. Let's pray after study. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Nanti Ibu akan share tugasnya di Google Classroom ya. Teman-teman tetap semangat belajarnya semuanya ya. Oke. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ikra aja nggak usah keluar. Aku Ikra. Programmed a 2D simulated physics lab called interactive physics, which would later go on to